Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Fatoni. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Administrasi Publik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama atau dalil-dalil mengenai sholat dan praktek sholat ketika kita sedang sakit atau ketika dalam perjalanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama tentang sholat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sholat terlebih dahulu. Sholat menurut istilah bahasa adalah doa. Menurut istilah ahli fikih, ialah perbuatan gerak yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat. Mengerjakan pada awal waktu merupakan amalan yang baik, sedang meninggalkannya merupakan perbuatan kufur, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Di dalam surat lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hafidhu 'alat thalabil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya periharalah segala salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat dalam keadaan khusyuk. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan sempurna tanpa menyanyiakan karena memandang enteng haknya sedikit pun, maka Allah berjanji kepadanya akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka Allah tidak berjanji apa-apa kepadanya jika dia mau mengazabnya dan jika dia mau mengampuninya. Sahih Ibnu Majah nomor 1950. Karena Rasulullah SAW menyerahkan sepenuhnya ketentuan orang yang tidak mengerjakan sholat wajib kepada kehendak Allah Ta'ala, maka kita dapat menyimpulkan bahwa meninggalkan sholat tidaklah menjadikan pelakunya sebagai orang kafir dan tidak pula sebagai orang musyrik, karena firman Allah Ta'ala menegaskan, Innallaha la yaghfiru in yushrika bihi wa yaghfiru ma dina dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa syirik selain itu bagi siapa yang menghendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Tetapi orang yang meninggalkan sholat karena lalai adalah orang yang telah melakukan dosa besar, yang paling besar setelah menyekutukan Allah Ta'ala. Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum yang meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan, dan ia meyakini bahwa sholat itu wajib. Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali harus dibunuh. Hanafi, ia harus ditahan selama-lamanya atau sampai ia sholat. Pendapat yang rajih adalah pendapat Hanafi, yaitu harus ditahan selama-lamanya atau sampai ia sholat, karena selama seseorang masih meyakini wajibnya sholat maka keislamannya tidak batal. Namun jika ia meyakini sholat tidak wajib, maka keislamannya batal dan hukumannya itu dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Perbedaan dari pendapat ulama. Yang pertama itu pendapat Imam Malik, hanya Allahu Akbar. Pendapat kedua dari Imam Syafi'i, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Pendapat ketiga dari Abu Hanifah, boleh apa saja yang semakna, misalnya Allahul Azam, Allahul Ajal, dan seterusnya. Sebab perbedaan pendapat tentang manakah yang dijadikan batasan, lafadznya ataukah maknanya. Pendapat Sayyid Sabiq, lafadz takbir adalah Allahu Akbar. Membaca basmalah. Perbedaan pendapat satu, Imam Malik tidak boleh dalam
sholat pelan ataupun keras dan hanya boleh dalam sholat hafifah. Pendapat kedua Abu Hanifah atas Suri Ahmad dibaca secara pelan di awal sholat Fatihah. Pendapat ketiga dibaca keras dalam sholat jahri, dibaca pelan dalam sholat sirri dan merupakan bagian dari sholat Fatihah. Sebab-sebab perbedaan pendapat: 1. Pertentangan antara hadis. 2. Perbedaan mengenai pendapat mengenai basmalah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah beserta orang-orang yang rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tujidu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha la'allakum turhamun. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul. Demikianlah pendapat saya tentang dalil-dalil dari sholat, dan sebelumnya tentang pendapat-pendapat tentang sholat dari para ulama.